Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah, pada siang hari ini ba'da sholat zuhur di Masjid Ashifa kita dapat berkumpul di mana ulun Dr. Hari Ilmiawan insyaallah akan berbagi tausiah yang mungkin sebagai pengingat diri kita, karena ada satu hadits qudsi dari Allah dan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang dikatakan bahwasanya mendekatlah kepada Allah, tujukanlah Allah itu walaupun kita merangkak, walaupun kita itu harus tertatih-tatih. Jadi walaupun kita merasa belum melakukan hal-hal yang besar, tapi teruslah berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tertatih-tatih itu diartikan sebagai rasa penat, rasa lelah, lalu rasa dahaga dan juga rasa malas. Tetapi Allah selalu menunggu kita untuk kedatangan kita, karena sesungguhnya bukan hanya amal yang akan membawa kita ke dalam surga Allah, namun ridho dari Allah itu sendiri. Sebanyak apapun mungkin amal yang kita lakukan, tapi ridho Allah lah yang akan membawa kita mendapat rahmat Allah. Dan ulun selalu berdoa semoga kita semua dirahmati Allah dan diridhoi Allah, dan dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang selalu dikasihani. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini ulun akan membawakan kultum tentang ibadah dan kesehatan. Tentunya biasanya kita hanya membahas tentang ibadah dari perspektif agama. Namun karena juga alhamdulillah ulun bekerja sebagai dokter, tentunya penting untuk membahas ibadah sebagai kesehatan. Ibadah yang terpenting di umat muslim adalah sholat, di mana kita merupakan orang yang beruntung karena Nabiullah Muhammad SAW memberikan kita nikmat untuk dapat melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, dari ibadah sholat ini bukan hanya itu sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi itu sangat berguna juga untuk kita semua. Di surah At-Taubah ayat 103 dikatakan bahwasanya dan mereka bergegas mendatangi Allah untuk melaksanakan sholat, dan tentunya dengan sholat itu mereka akan mendapatkan ketenangan. Dimana orang-orang yang tenang itu pertama Pak, ini menurut penelitian yang ada di luar negeri, ada penelitian yang dilakukan di Amerika dan Inggris, bahwa pada saat kita melakukan sholat dan otak kita dalam frekuensi yang tenang, contohnya pada saat kita berpikir keras seperti ini, gelombang di otak kita itu sebanyak 15 sampai 30 Hz gelombangnya Pak. Pada saat kita mulai tenang, lalu kita mulai merenung dan memikirkan sesuatu, gelombangnya itu makin turun, bisa di 10 sampai 20 Hz. Itu untuk gelombang. Nah, pernah diteliti pada orang-orang yang sholat, itu gelombangnya itu kurang dari 10 Pak. Dimana itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita tenang, semakin rendah dari gelombang itu. Nah, semakin rendah dari gelombang itu dikatakan bahwasanya dengan otak yang tenang itu akan memudahkan sel-sel di dalam tubuh kita untuk memperbaharui diri. Itu rahmat dari Allah. Padahal kita merasa bahwa kita sholat hanya biasa saja, tapi makna dari sholat itu bahwa itu akan memberikan kita kesehatan. Makanya kita untuk sholat itu diajarkan untuk selalu bersifat khusyuk, untuk selalu tumakninah, karena esensi dari sholat itu bukan hanya mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga menjadikan diri kita sehat. Nah, sholat itu banyak untungnya, tapi yang akan saya bagikan di sini pertama dari
tubuh yang paling sering biasanya Pak penyakitnya ya? Untuk penyakit jantung, untuk penyakit paru, dan untuk penyakit tulang. Pada tulang itu sendiri Pak, tulang itu setiap harinya ada 2 proses yang selalu terjadi. Ya, pengeroposan tulang dan pembaharuan tulang lagi. Setiap hari seperti itu. Nah, berdasarkan usia memang pengeroposan itu lebih banyak daripada pembaharuan itu sendiri. Namun dengan mukjizat yang diberikan kepada Nabi, sholat 5 waktu. Pertama, sholat itu tidak memandang kecerdasan. Tidak peduli, yang mohon maaf, kecerdasan maksudnya berakal di sini Pak ya. Kecerdasan berakal, tidak peduli orang itu IQ-nya tinggi ataupun tidak, mereka dapat melaksanakan sholat. Lalu yang kedua, tidak memandang umur, usia yang tua maupun yang muda, asalpun sudah balik, itu dapat melaksanakan sholat. Yang ketiga, orang yang sehat dan yang sakit pun dapat juga melaksanakan sholat. Tentu dari situ kita dapat melihat bahwasanya sholat itu penting. Untuk tulang itu sendiri Pak, yang ada pengeroposan dan juga ada pembaharuan dari sel-sel tulang, kita itu di sholat itu kan dipaksa untuk bergerak 5 waktu dalam 1 hari. Nah, tulang itu pintar Pak. Kalau dia itu kita seringnya duduk aja tanpa ngapa-ngapain, dia akan bilang ke otak, tulangnya ini tidak begitu dipakai. Tidak apa-apa kita alihkan ke tempat yang lain yang lebih sering dipakai, sehingga mudah terjadinya pengeroposan. Namun dengan sholat itu akan memberikan signal kepada otak bahwa semua organ tubuh kita itu kita pakai, sehingga pengeroposan dalam tubuh itu dan pembaharuan sel itu menjadi lebih lambat. Tentunya itu akan menyehatkan untuk tulang yang pertama. Lalu yang kedua, dari fungsi paru ya Pak ya. Kita harus melihat dari fungsi paru, di mana gerakan sholat itu ada berdiri, ada ruku, ada sujud. Nah, itu memiliki makna-makna yang berbeda-beda Pak. Jadi kalau dari fungsi paru itu sendiri, yang diteliti ada di 2 gerakan, di gerakan ruku dan gerakan sujud. Nah, pada saat kita ruku itu, kalau di paru itu seperti orang tengkurap. Kalau kita di zaman Covid dulu sebagai posisi prone Pak. Nah, itu akan melebarkan daripada ventilasi untuk sistem pernapasan kita, sehingga udara yang masuk dan oksigen yang masuk itu akan menjadi lebih banyak ke dalam paru-paru. Itu yang pertama. Lalu yang kedua Pak, pada saat sujud. Nah, di mana sujud ini sangat penting Pak, karena pada saat normalnya darah yang masuk membawa oksigen ke dalam otak kita itu hanya sekitar 750 mili. Itu pada saat normal, pada saat kita seperti ini. Tapi ketika kita sujud itu pasokan darah yang masuk akan lebih banyak, sehingga oksigen yang diterima itu akan lebih banyak. Jadi kalau oksigennya lebih banyak, satu, jaringan-jaringan akan tercukupi oksigennya. Angka kejadian untuk terjadinya suatu penyempitan pembuluh darah atau kekurangan suplai oksigen di pembuluh darah otak juga akan berkurang. Nah, pada saat kita sujud ya Pak ya, pada saat kita sujud, sebelum kita langsung untuk berdiri, setiap gerakan sholat kita diajarkan untuk tumakninah. Maknanya dari tumakninah itu sendiri, dari sujud itu kita bangun lalu berdiri, itu supaya aliran darah itu tidak langsung berubah Pak. Jadi dengan perlahan, seandainya kita sadari setelah kita sujud lalu kita duduk antara 2 sujud, itu supaya tidak terjadi peredaran darah balik yang terlalu cepat. Nah, itu maknanya sebenarnya kita diajarkan untuk selalu tumakninah. Nah, lalu yang ketiga, di dalam sholat itu yang paling terpenting adalah bagaimana kita memaknai sholat. Di dalam sholat itu kan kata-kata kalimat adalah kata-kata kita merasakan bahwa diri ini kita membutuhkan Allah, bahwa kita butuh sekali dengan Allah. Karena kalau kita tidak minta bantuan dengan Allah, dengan siapa lagi kita minta bantuan secara harfiahnya. Diajarkan ada satu doa yang dikatakan
Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Jadi disampaikan bahwa kita saat berdoa itu dengan rasa harap dan cemas. Harap dan cemas kita memohon pertolongan Allah agar doa kita itu dikabulkan oleh Allah. Dan harus kita yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Karena kita di sini tahu Allah tidak akan mengabulkan suatu doa melainkan doa tersebut dengan keyakinan. Allah tidak akan mengabulkan doa bila seseorang itu meminta dengan hati yang lalai. Jadi kita harus selalu semangat untuk berdoa kepada Allah. Kita selalu memohon kepada Allah untuk ampunan, menyadari bahwa kita ini memiliki banyak dosa. Lalu kita menyadari bahwa dosa yang kita punyai pernah suatu hari dikatakan ada seorang sahabat Nabi datang membawa seseorang bahwa dia mengatakan telah melakukan maksiat dalam sesuatu. Pertama kali, dua kali datang itu Nabi tidak berkata apa-apa karena kita tahu bahwa ucapan yang keluar dari Rasulullah adalah apa yang Allah ajarkan melalui malaikat Jibril. Nah, lalu di sini disampaikan pada akhirnya Nabi mengatakan sebanyak apapun dosa yang telah lakukan, sebanyak apapun engkau telah berbuat suatu kemaksiatan, datanglah kepada Allah. Allah tidak peduli seberapa banyak dosa kita. Itu menurut yang secara agama yang kita pelajari. Namun untuk kesehatannya tadi, bahwa doa yang tenang, doa yang khusyuk, doa yang penuh dengan penghambaan kepada Allah itu akan membuat otak kita menjadi tenang. Sehingga otak ini kan sumbernya Pak, dia memberikan informasi kepada tubuh, sel-sel diperbaharui dengan baik dan juga hal-hal lain itu dapat terjadi secara baik karena sumbernya tadi sudah kita alirkan di situ. Nah, mungkin sedikit itu kultum dari saya tentang ibadah dan juga kesehatan. Sebenarnya banyak lagi Pak. Ada tentang wudu, bagaimana dampak wudu bagi kesehatan, apa dampak sholat malam bagi kesehatan. Tentunya kalau dicari di internet sekarang sudah banyak juga Pak makna-makna dari ibadah untuk kesehatan kita. Demikian yang ulun dapat sampaikan. Sebelumnya marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah selalu merahmati kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Allahumma farham walidina, Allahumma farham walidina, Allahumma farham walidina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.